Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang penggunaan apometer. Apometer itu banyak jenisnya seperti ini. Ini apometer yang saya pegang adalah apometer analog. Banyak dan analog itu banyak sekali mereknya yang beredar di pasaran. Kemudian ada juga apometer yang digital seperti begini. Dan modelnya banyak sekali apometer digital juga. Dan tapi fungsinya hampir sama semuanya juga. Terus ada lagi yang model seperti begini. Ini adalah tang ampere, cuman ada fitur-fitur bisa mengukur atau fungsinya hampir sama dengan apometer. Cuman ini bisa mengukur ampere dengan memasukkan atau kita menyantolkan ke beban, bisa DC, bisa AC. Nanti akan terbaca di sini arus yang mengalir pada beban itu. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang penggunaan apometer analog saja dulu ya. Apometer analog seperti begini. Ini saya yang miliki, ini merek Helles. Ini di sini ada banyak selektor, ada selektor, ada banyak pilihan-pilihan. Bisa diarahkan selektor itu, pilihan selektornya kemana-mananya ada di sini. Dan ini ada jarum skala untuk membaca apa yang kita ukur. Di sini ada ukur bacanya. Yang pertama adalah untuk mengukur atau resistansi atau tahanan yang bisa kita ukur. Yang pertama ini ada ini dulu nih. Ini ada buzzer. Buzzer ada fungsinya. Ini buzzer ini adalah untuk mengukur nyambung tidaknya suatu kabel atau apa ya. Jadi untuk mengukur beban-beban yang besar. Jadi ini seperti kita di sini saya punya kabel, seutas kabel nih. Untuk menentukan kabel ini putus tidaknya di dalam atau nyambung atau enggaknya, ini kita bisa diukur seperti begini. Ini buzzer itu ketika selektornya ditempel di sini, diarahkan ke sini, ke arah buzzer, kemudian si ininya ditempel, itu akan bunyi. Nih, akan bunyi ini menentukan atau menunjukkan bahwa yang kita ukur itu kabel yang kita ukur itu nyambung atau tidak putus. Seperti begini. Ini kabel ini kita ukur di sini. Kita ukur ujung yang satu dengan ujung yang satunya lagi. Kita ukur di sini. Nah, ini menandakan bahwa kabel ini bagus, tidak putus di dalam. Kan kita kadang-kadang kalau instalasi di rumah ada yang putus, kita nggak tahu putusnya di mana, nanti bisa diukur putus enggaknya gitu. Kalau menentukan putus di mananya ada lagi nanti fitur NCP, cuman nanti kapan-kapan kita terangkan. Untuk selanjutnya ini adalah untuk mengukur yang selanjutnya ini. Kali satu ini bisa mengukur tahanan sampai berapa sampai 10. Nah ini berarti sampai di sini bisa, sebenarnya semuanya bisa, cuman keakuratannya akan terbaca kalau ukurannya kita di 1 kita mengukurnya yang 100 kilo akan susah terbacanya karena gerakannya sedikit. Di sini gerakan jarumnya sedikit dan tidak terbaca. Biasanya kalau kita mau mengukur yang ini, saya punya resistor 10 ya. 10 kita ukur, berarti kita di sini aja dikali 1. Ketika kita dikali 1 seperti begini pengukurannya. Nah, seperti begini. Nanti ketika kita tempel di sini kali 1, dan dia akan menunjukkan di angka 10 atau 10 ohm. Nah, begini, maaf ini ya. Nah, ini menunjukkan angka 10 ohm. 10 ohm berarti ini bisa diakali sini. Kalau kita memiliki resistor berapa ya? Nih saya punya yang 150 kilo. 150 kilo kalau di posisi di sini akan susah terbaca. Tuh, sedikit bergeraknya, maka kita pilih di kilo. Nah, di kilo berarti ini di 1 kilo. 1 kilo, no, 1 kilo terbaca tuh ada 150, terbaca di 100, maaf, tertutup ya. Ini nih 150 di 150 kilo. Nih, di sini 100, ini 200, berarti pertengahannya. Di pertengahannya itu untuk mengukur. Dan selanjutnya ini ada fitur untuk mengukur AC
AC volt. Ini AC volt bisa mulai dari maksimal 10 volt, ini ke sini di 50 maksimal di 50, ini 250 maksimal 250, dan di 750 maksimal bisa pengukuran di 750 volt. Seperti ini saya coba colokan pada AC. Maaf, ininya kita colokan pada AC. Ini kita fitur ini untuk mengukur ini AC. Saya memiliki tegangan apa AC, maaf, ininya susah. Nah, seperti begini. Ini di 0 ya, di 0, kelihatan tidak? Ini di 0, kita arus. Biasanya kebanyakan yang lupa mengarahkan ini harus di, kalau posisi PLN itu harus di 250 atau 7,5, tapi di 250 volt aja. Kemudian kelihatan ya lampunya. Kemudian kita colokan di 250 volt, kita lihat jarumnya. Nah, ini akan terbaca. Nah, ini sekarang tegangan lagi bagus. Ini udah full 220 volt. 220 volt seperti begitu. Ini fit itu untuk mengukur AC, Nanti kita lewat dulu DC 0 ya. Yang ini dulu, ini adalah untuk DC, mengukur DC, tegangan DC. Tegangan DC itu kita bisa di sini. Saya punya charger buat Capison. Ini adalah 12 volt. 12 volt kita ukur. Kalau kita ukur 12 volt berarti di 50. Kita ukur si kabelnya ini. Kabel ini adalah negatifnya dan di dalamnya adalah positif. Dan ini adalah probe positif, kita masukkan ke sini, dan ini ke negatifnya. Ini biasanya buat pengukuran aki atau aki motor. Biasanya di sini akan terbaca 12 volt. Ini secara analog ya, akan terbaca plus minus 12 volt. 12 volt ya. Ini adalah charger yang bertuliskan 12 volt DC. Seperti itu fungsi dari fitur ini. Selanjutnya untuk yang ini DC 0 ya, ini sebenarnya adalah untuk ini plus minus 25. Ini bisa mengukur sampai 25 plus dan minus 25. Jadi ini adalah untuk mengukur tegangan simetris biasanya, yang CT biasanya kalau posisi CT. Kalau yang 5 plus minus 5 ini adalah bisa mengukur 5 volt atau minus 5 volt. Jadi nanti probe hitam ditempel di ground atau biasanya di CT. Yang merah kiri kanannya, yang merah biasanya plus sama minus ya gitu. Itu pengukuran DC 0. Kemudian ada juga ini fitur miliampere. Di sini ada tergantung aponya ya, ada yang ampere, ada yang miliampere. Kebanyakan yang miliampere yang gini seperti begini. Ini adalah untuk mengukur arus yang dipakai beban atau yang digunakan beban yang mengalir pada suatu rangkaian. Ini saya yang charger tadi 12 volt, kita masukkan ke sini, ke ini lampu 12 volt kita nyalakan. Nih, ini bisa nyala ya. Ini bisa nyala. Kita ukur di posisi ini, di posisi DC 0,25 volt. Oke, 2,5 volt, dan kita nyalakan. Ini posisinya harus seperti saklar ya. Ini saklar memutuskan jalur aja. Memutuskan jalur saja. Kemudian kita tempelkan di sini, dan ini nyala. Kita lihat di sini sekitar 0,15 volt. 0,15 berarti 0,15 ampere. Jadi lampu ini memiliki 15 ampere. 0,15 ampere arus yang bisa mengalir, atau beban atau arus ini, lampu ini adalah 15 ampere. Begitulah teman-teman, ini cara penggunaan singkat tentang apometer analog. Dan nanti kita akan coba menerangkan bagaimana penggunaan apometer digital. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, berkah selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.